Kalau tax amnesty setiap berapa tahun ya udah nanti semuanya ngelupin duit, 3 tahun lagi buat tax amnesty, kira-kira begitu. Jadi message-nya kurang bagus untuk saya sebagai ekonom ya sebagai menteri lah. Tapi rasanya message yang kita ambil dari adalah gitu, setiap berapa tahun kita ngeluarin tax amnesty. Udah 2, Pak. 2, nanti 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya udah semuanya akan message-nya adalah kibulin aja pajaknya. Nanti kita tunggu di tax amnesty, pemutihannya di situ. Jadi melihat ini, apakah Ibu Yenti melihat kasus ini kelas ecek-ecek atau kakap? Saya kira kok enggak ya, karena kan ada dirjennya ya. Ibu Yenti sendiri itu sebenarnya sikapnya ke tax amnesty gimana sih? Anda setuju nggak sih 2 jilid? Anda setuju nggak sama program tax amnesty? Saya sangat tidak setuju ya kalau mau dilihat dokumennya. Saya sejak awal pembuatan itu saya termasuk yang diundang terus. Saya ada hal yang mengganjal ya, yang harusnya dia mengawasi, menegakkan hukumnya, tapi malah dia terlibat. Setelah dia dapat uang, dia mempunyai keinginan untuk beli apa. Nah, keinginan ini namanya pencucian uang. Kenapa mafia pajak begitu bebas beroperasi? Sistemnya yang salah atau pengawasannya yang nggak ada? Halo sahabat Teras Xbis, kita kembali dibuat gaduh oleh kasus baru di sektor perpajakan. Sejumlah nama besar diketahui sudah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Ini terkait dengan keperluan mengusut dugaan korupsi terkait pengurangan kewajiban pembayaran pajak. Sebelumnya bahkan kasus ini disebut-sebut ada kaitannya dengan tax amnesty disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya. Tapi kemudian Kejagung memastikan bahwa kasus ini manipulasi pajak tidak terkait dengan tax amnesty. Ini bukan kali pertama, sudah berkali-kali pelanggaran maupun kejahatan di perpajakan terjadi. Kenapa reformasi perpajakan berjilid-jilid tidak juga bisa mematikan operasional dari mafia pajak? Kita bahas bersama Yenti Ganarsi, pakar TPPU. Halo Bu Yenti, selamat datang di Teras Xbis. Terima kasih telah diundang. Kita harus senyum, padahal sebenarnya materinya cukup berat. Cukup membuat hati ini luka ya Bu. Iya, kita udah agak lama ya terluka ya. Nah, Senyumnya sangat miris. Baik, langsung pertanyaan pertama. Lagi Bu, di sektor perpajakan masalah kembali muncul, mafia pajak faktanya masih terus ada. Sebelumnya dari Menteri Keuangan menyebut, bertanya sih dia tepatnya, ini terkait dengan tax amnesty kan, jadi itu disinggung oleh Menteri Purbaya. Tapi kemudian dipastikan oleh Kejagung bahwa enggak kok, ini enggak ada kaitannya sama tax amnesty. Bagaimana Bu Yenti menangkap bahasa yang berbeda ini? ya gimana ya? Kan ini kan ada yang dicegah ke luar negeri, terus kemudian ada informasi dari yang mencegahnya itu, yang minta mencegah adalah Kejaksaan Agung, gitu kan? Yang dicegah dari pajak. Artinya berkaitan dengan pajak. Ketika pajak, ada masalah pajak, apapun itu masalahnya, mau markdown, mau manipulasi pajak, mau apapun, kalau sudah kejaksaan atau penyidik yang bukan penyidik Direktorat Pajak, itu berarti ada korupsi. Pendekatannya lewat korupsi, bukan karena pelanggaran pajak yang bisa ditangani oleh mereka sendiri. Ini juga mereka juga harus bisa dipercaya kan. Nanti nggak dipercaya malah semuanya masuk ke penyidik yang bukan Direktorat Pajak. Dan itu bahaya sekali juga ya, karena kan yang lebih tahu ya, yang lebih tahu bagaimana sih berkaitan dengan pelanggaran pajak yang ada itu, misalnya tidak menyetor pajak, faktur dan sebagainya. Ya too much lah kalau harus ke penegak hukum yang bukan Direktorat Pajak. Nah, tetapi kalau pendekatannya adalah sudah sampai dengan adanya, bukan pengurangan ya, artinya pengurangan dalam hal ini ya, kalau sudah Kejaksaan Agung ya bukan berkurang lah istilahnya, kerugian negara gitu kan. Kerugian negara itu artinya kaitannya dengan korupsi. Nah, kemungkinannya adalah kemungkinannya ya mungkin suap ya. Kalau suap enggak lah ini ya, kalau suap itu kan enggak ada nyuap, bisa nyuap, tapi mungkin orang pajak oknum ini menerima suap dan menyebabkan penerimaan negara berkurang. Berarti itu kan korupsi. Nah, dalam hal ini juga kenapa diperbolehkan kemungkinan melawan hukum pejabatnya, oknumnya, atau oknumnya menyalahgunakan kewenangan yang harusnya tidak boleh dong, sehingga ini diturunkan, tapi diturunkan. Tapi setelah diturunkan dia sendiri minta bagiannya, kan itu. Artinya pejabatnya itu kemudian menerima sesuatu. Jadi bukan hanya sekedar penerimaan negaranya yang berkurang dan kemudian itu menimbulkan kerugian yang seharusnya dicapai, tapi juga oknum-oknumnya kemungkinan diuntungkan secara melawan hukum atau ilegal, atau karena dia menyalahgunakan
wewenangnya ya, jabatannya. Artinya apa sih? Berarti ya memang masih ya mafia pajak itu ya, yang udah sekian lama. Dan ini bahaya ya. Setelah jangan lupa ya, ketika ada ribut-ribut itu kan orang pada akhirnya loh kita bayar pajak ternyata seperti itu ya penerimanya untuk seperti itu gitu kan. Artinya sudah ada orang-orang mulai untuk apa sih bayar pajak? Nah, kalau ada begini kalau tidak segera dituntaskan, segera aja ini kenapa gitu. Gak boleh Mhm. kita dibuat bingung. Menteri Keuangan bilangnya tax Tax amnesty amnesty and then Jaksa Agung mengatakan bukan itu nggak gitu. terkait katanya Nggak gitu. terkait, tapi berarti terkaitnya dengan korupsi. Tax amnesty pun korupsi itu sebetulnya kan. Kan Hmm. harusnya tax amnesty itu kan yang belum bayar self assessment, yang belum bayar berapa. Harusnya oke belum bayar sekian nanti makanya bayar dan kemudian itu masuk harta-harta yang belum dilaporkan dari dalam maupun luar negeri kan gitu masuk. Nah, udah masuknya berapa dan kalau ini memang ada permainan gitu ya, dalam tanda petik ya permainan dan kemudian mengurangi apa yang harusnya didapat negara, kan ada yang diuntungkan, ini juga korupsi sama aja tax amnesty sepanjang yang menangani itu Kejaksaan Agung berkaitan dengan tugasnya sebagai penyidik berarti korupsi. Belum ada tersangka, tapi Mm-mm. sudah ada yang dicegah. Mm-mm. Artinya sebenarnya Kejagung itu jelas sudah punya alat bukti yang kuat kan, udah ada nama-namanya. Iya, Dan karena itu yang harusnya segera diumumkan. iya, karena kan sudah ada upaya paksa ya, upaya paksa memaksa dengan aturan secara legitimasi ya, Hmm. dengan ini bahwa yang bersangkutan tidak boleh keluar negeri. Hmm. Beberapa orang, mungkin lebih dari itu ya. Mungkin yang disampaikan oleh imigrasi 5 mungkin kan, siapa tahu yang lain nggak ditanya juga nggak tahu kita hari ini kan. Artinya apa? Kan hak warga negara ya untuk kemana-mana, kecuali ada catatan. Hmm. Diperlukan yang nggak tahu nanti apakah yang dicegah keluar negeri itu kemudian memang memang menjadi tersangka ataukah hanya saksi ataukah apa kan ada juga yang seperti itu yang nggak tahu ya nantinya gimana tapi yang jelas masih ada sesuatu di mana yang bersangkutan orang-orang yang dicegah ini diperlukan kehadirannya diperlukan keterangannya ketika nanti akan memperkuat eh, peristiwa yang kan ini penyelidikan ya penyelidikan itu adalah mencari ada nggak sih peristiwa korupsinya Mhm. apalagi disebutkan bahwa 2016 sampai 2020 itu kan udah 5 tahun yang lalu ya Mhm. kan berarti kan sudah cukup lah ininya tapi mudah-mudahan hitung-hitungannya juga jelas gitu ya Mhm. siapapun itulah kita kan nggak tahu tapi selama ini kan Kejaksaan Agung pada apa ya lebih jauh lebih leading lah dibandingkan KPK ya kan Oke. nah itu jadi ya kita tunggulah siapa ini bagaimana ya satu hal kita menjaga juga marwahnya Kejaksaan Agung ya Ya. di sisi lain ini juga apa iya sih gitu kan yang yang dicegah itu melakukan seperti itu kalaupun terlibat seperti itu bagaimana sih keterlibatannya terutama bagaimana perannya dari Dirjen Pajak itu sendiri oknumnya apalagi menyebutkan mantan dirjen kan. Mhm. Nah, itu kan itu menimbulkan aduh sangat semakin tidak percaya pada oknum pajak ya. Dengan berita-berita ya banyak kan perpajakan itu selain Rafael Alun kemudian yang di mana di Gayus. Gayus tuh sebelumnya ada juga yang di Makassar dan sebagainya dari Iya. Kementerian Keuangan gitu ya. Iya, ada kasus Sandang, ada Dana, ada Mm-mm. Tommy Hindratno. Ini baru sedikit dari sebagian besar mafia di perpajakan yang Mm-mm. membuat masyarakat jadi skeptis. Sekarang gini, karena sesuatu kan segala tindakan tuh ada risikonya. Jadi Mhm. harusnya punya juga mitigasi risiko. Nah sekarang risikonya udah terlanjur terbuka nih. Ya cepat-cepat, menurut saya sih cepat-cepat disampaikan bahwa minimal ya udah ketemukan peristiwanya. Jangan seperti sekarang ya, bukan amnesti tapi apa dong gitu kan. Mhm, Ya kalau mhm. memang betul korupsi pasal sekian ini begini. Kemudian ditentukan naik ke penyidikan kalau sudah begitu kan. Ini kemungkinan kan penyelidikan. Ah, Dan kemudian ataukah ini sudah penyidikan? Kita juga nggak tahu. Kalau udah penyidikan, mhm, kita tinggal nanya. Berarti dia sudah tahu ada peristiwa korupsi pajaknya, korupsi mhm. berkaitan dengan pajak ya, yang menyangkut antara oknum pajak bahkan Ya, dirjennya mhm. dan bisnis ini ya, wajib pajak lah istilahnya sekarang ini. Nah ini bagaimana gitu kan? Eh, ini kasusnya apa?
terjadinya kapan, ini biasa kok Kejaksaan Agung juga begitu kan, waktu Jiwasraya juga gitu, tiba-tiba 10 tahun kemudian muncullah bahwa dari berapa ya waktu itu, 2009 sampai dengan 2020 gitu kan, kurun waktu panjang-panjang tuh udah biasa dia. Hmm. Mereka tuh biasa kan udah sekian lama, bahkan yang 10 tahun pun ditangani oleh Kejaksaan Agung. Mhm. Nah, apalagi kan ini kan 5 tahun yang lalu, 2016, 2020, 4 tahun, kemudian ini adalah 5 tahun yang lalu ya terjadinya. Itu yang dikatakan bahwa itu juga bisa berkembang dan sebagainya, termasuk juga yang akan ditersangkakan misalnya nanti ada peristiwanya dan kalau ada peristiwanya kan harus ada tersangkanya. Mhm. Ya kan, Iya. hanya menentukan siapa tuh yang mana yang jadi tersangka utama, tersangka yang lain-lain itu kan harus harus benar-benar berdasarkan bukti yang ada yang sudah dikumpulkan, karena kan Mhm. hukum pidana itu bukan mencari bukti formal namanya, Iya. tapi bukti materialnya mana, perbuatan yang mana, kapan, siapa, berapa. Itu kan Oke. akan sangat jelas. Yang menarik kembali kita mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Tadi ada yang mantan pimpinan di Dirjen Pajak, kemudian pengusaha kelas kakap. Jadi melihat ini, apakah Ibu Yenti melihat kasus ini kelas ecek-ecek atau kakap? Ya, harusnya ya bukan kelas acak-acak ya. Karena Saya kira kok enggak ya, karena kan ada dirjennya ya, dirjennya. ini tampaknya juga baru pertama kali ya Mm-mm. pimpinan pucuk yang Pucuk. akhirnya dilibatkan dalam kasus pelanggaran maupun kejahatan pajak. Ya dulu pernah Pak Adi Tomo, tapi akhirnya Ya, kan tapi juga kan akhirnya bebas kan, bebas ya. dia bisa membuktikan dirinya ya. Membuktikan ya, mudah-mudahan ini nggak terjadi seperti itu ya. Mhm. Ya kan, tapi beda karena itu kan dirinya sendiri, nggak disebutkan dengan siapa kan, nggak waktu itu. Mhm. Tapi kan ini berhadapan langsung dengan tadi ya pebisnis lah, konglomerat lah gitu ya. Mhm. Dan kita kan sekarang melihat konglomerat, apalagi kan konglomerat juga macam-macam kan. Iya Kalau benar. yang ini kan jelas ya bahwa di belakangnya dia ada berapa tenaga kerja, Mhm. ada beberapa pabrik-pabrik dan sebagainya gitu kan. Tapi juga itu kan bukan juga menjadikan kita kemudian nggak mungkin gitu kan, nggak bisa juga ya. Kita lihat ya, namanya juga manusia ya, bisa jadi. Makanya di antara bisa jadi atau mungkin tidak lah, untuk itulah segera untuk berkaitan dengan dugaan korupsi kan, artinya dugaan korupsi, hanya korupsinya kan pajak. Dengan dugaan Mhm. korupsi ini tentunya harus segera bukan di tingkat penyelidikan yang sekarang yang ternyata cegahnya sudah menyebar ke masyarakat dan menimbulkan gejolak ya, pastilah itu. Bahkan mungkin pengusaha-pengusaha lain juga takut nih jadinya sekarang, ya kan? Iya, iya. Ya, tapi nggak apa-apa sih kalau memang mereka yang nakal-nakal ya biar aja, malah menjadi apa ya, pencegahan supaya jangan main-main loh, bisa seperti ini. Mhm. Tapi kalau memang ada ya buka aja. Oke. 2016 sampai 20 kan? Jadi kasus ini karena yang pegang adalah Kejagung yang menangani, masuk ke pelanggaran atau kejahatan pajak? Kejahatan korupsi. Kejahatan korupsi. Karena kan kalau hanya pajak saja, penyidiknya kalaupun bukan dari Ditjen Pajak, itu penyidiknya selalu polisi ya. Itu pun pendukung, misalnya untuk membantu menahan, membantu menangkap, menggeledah, itu sebagai penyidik pendukung. Penyidik utama tetap Ditjen Pajak, dan ini bukan pelanggaran kan. Ini kan ada manipulasi yang tidak bisa diperbaiki dengan banding-banding pengadilan mereka. Ya. Tetapi ini harus menggunakan yang namanya ultimum remedium, yaitu sanksi yang ada dalam undang-undang korupsi. Kenapa saya katakan korupsi? Karena ini kan tingkatnya penyidikan. Tapi yang penyidikan itu biasanya kan polisi ya. Kalau aparat penegak hukum yang di luar kementerian itu kan polisi atau BNN atau apa ya, atau KPK ya kan. Tapi ini Kejaksaan Agung hanya bisa penyidik itu kalau tindak pidananya korupsi. Nah, gitu kan. Nah, ini memang terjadinya di lingkungan pajak dan berkaitan dengan pajak yang harus masuk negara. Artinya kalau tidak masuk berarti ada kerugian negara. Ya. Nah, ketika ada kerugian negara berarti itu korupsi. Kalau itu memang korupsi, maka Kejaksaan Agung masuk sebagai penyidik. Kalau bukan korupsi tidak akan masuk dia.
Jadi dari segitu aja udah tahu ini pasti nanti masalahnya masalah perkaranya perkara korupsi Oke. yang berkaitan dengan pajak. Bu Yenti sendiri, sebenarnya saya kembali ke pertanyaan awal deh. Bu Yenti sendiri itu sebenarnya sikapnya ke tax amnesty gimana sih? Anda setuju nggak sih 2 jilid kemarin? Anda setuju nggak sama program tax amnesty? Saya sangat tidak setuju ya kalau mau dilihat dokumennya. Saya sejak awal pembuatan itu saya termasuk yang diundang terus. Saya ada hal yang mengganjal ya, tidak terlalu jelas dan pembahasannya juga tidak matang. Saya punya Oke. kok dokumennya bahwa saya diundang berkaitan dengan kemungkinan TPPU-nya dan juga korupsinya. Karena kan ini seakan-akan memberikan karpet merah ya untuk pejabat-pejabat yang tidak mau bayar pajak bertahun-tahun, tiba-tiba ada seperti itu dan ada klausul yang mengatakan bahwa setelah tax amnesty dia sudah masuk dalam program tax amnesty, maka yang bersangkutan ini tidak bisa lagi dituntut atau Iya, iya. diperkarakan kalau ada korupsinya, ada ini itu termasuk boleh. Tadinya tidak, kecuali tidak boleh yang lain tentang pajak, tetapi kalau ada korupsi kemudian ada narkotika dan sebagainya tetap gitu ya, tetap bisa tiba-tiba jadi undang-undang gitu ya. Itu saya ingat sekali ya, pada waktu rapat terakhir itu saya sebenarnya diundang, tapi saya bilang hari ini saya nggak ada, malah jadi gitu ya. Itu jadi saya kesel Kalau banget. Ibu di sana langsung nggak setuju gitu ya? Ya minimal yang mengatakan nggak setuju kan. Oh, iya. Dan memang bahaya kok itu ya. Dan tidak berhasil kan nyatanya. Oke. Tidak berhasil. Ya itu saya katakan itu hanya akal-akalan aja untuk dapat karpet merah ya. Kalau nggak salah juga hanya 70% dari targetnya kan. Tax ratio juga kayaknya nggak naik signifikan sih saat itu. Enggak. Banyak mungkin mereka yang nakal-nakal taruh duitnya di sana. Dengan adanya program tax amnesty kan ekspektasinya mereka lebih baik bawa pulangnya ke Indonesia, akuin dosanya, Iya. kemudian kita anggap selesai. Mm-mm. Menurut Ibu itu pun nggak kalau bisa jadi alasan. Dosanya terlalu besar gitu kan. Dosanya terlalu besar. Terlalu besar kan. Terlalu besar kan, selalu mengatakan keadilannya di mana gitu kan. Bahwa mereka ke sana, mereka mencari sana. Harusnya kan kita minta orang-orang yang kan ini wajib pajak tuh yang baik gitu Iya, kan ya. iya. Memang dengan kesadarannya tidak mau berbuat curang, tidak fraud ya, di dalam sini saja kan begitu. Tapi ya itu tadi ya, bahwa ya ini ya Pak Purbaya ya. Jadi berkaitan dengan pajak, bea cukai itu kan pajak juga, hanya pajak untuk barang masuk dan keluar, tapi ada dirjennya sendiri kan gitu. Sebetulnya sama pajak juga. Nah di sana juga kan seperti itu. Jadi memang jangan-jangan yang keluar itu, jangan-jangan bukan karena tidak mau bayar dan cari negara tax haven, tetapi juga jangan-jangan ada ketidakpercayaan gitu ya, ketidakpercayaan di dalam sendiri gitu ya. Ternyata di dalam sendiri juga negonya seperti itu dan sebagainya. Mereka juga jangan mereka yang nakal-nakal itu karena melihat bahwa negaranya sendiri, pejabatnya sendiri itu juga seperti itu. Bisa jadi mereka lebih baik sekalian aja di luar sana gitu. Karena ada juga ya, kemarin waktu Pak Purbaya bicara tentang bagaimana penyelundupan dan sebagainya yang harusnya bayar berapa, harusnya berapa juta, ternyata hanya direken berapa puluh ribu aja kan. Sehingga pajak barang masuk itu menjadi sedikit. Jadi penyelundupan itu juga pajak, tapi pajak berkaitan barang yang masuk maupun yang keluar dari Indonesia harus bayar ke negara, kan gitu. Supaya negaranya itu bayarnya itu yang bayar ke negara itu kecil, maka harga besaran itu dikecilkan sekali. Nah itu kan mereka, di antara mereka ya, apa sih bedanya bea cukai dengan pajak sama-sama kementeriannya? Berarti memang betul ya, Kementerian Keuangan itu saya sangat berharap ya dengan Pak Purbaya, terus terang aja ya. Saya sangat berharap ya harus ada orang yang berani, yang berani dalam artian, ya kalau memang ada sesuatu yang tidak benar ya, ada pembusukan, korupsi itu kan pembusukan. Iya. Kalau ada corruption, pembusukan, kalau ada yang busuk harus dihilangkan, harus dibersihkan ya. Nah saya melihat bahwa saya sebetulnya saya memang konsentrasi saya dengan hukum pidana, hukum kejahatan, tapi saya lebih kepada kejahatan keuangan, kejahatan ekonomi gitu. Jadi saya senang sekali ketika banyak kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak dijaga celah-celahnya untuk terjadi
kejahatan ekonomi. Jadi kebijakan ekonomi di satu sisi, kejahatan ekonomi di sisi lain ketika celah-celahnya ini tidak ditutup. Celah-celah bukan hanya sistem tetapi juga bagaimana perilaku oknum-oknumnya itu menjadi celah yang sangat luar biasa. Seperti apapun, sebaik apapun kebijakan ekonomi itu. Tapi kebijakan ekonomi sendiri kadang-kadang menurut saya ya lemah. Seperti yang tax amnesty ini ada bahaya ini. Bisa menimbulkan kejahatan ekonomi. Kejahatan ekonomi apapun di belakangnya adalah pencucian uang. Itu karena pencucian uang itu isinya adalah siapapun yang melakukan kejahatan-kejahatan ekonomi banyak sekali ya, ada 24 dan ada beberapa semua kejahatan ekonomi yang ancamannya 4 tahun ke atas. Di Amerika di list tuh sekitar 220 jenis kejahatan ekonomi itu berbuntut pada tindak pidana pencucian uang. Di negara Uni Eropa from all kinds of economic crimes. Jadi dari semua kejahatan ekonomi itu harus bermuara pada pencucian uang, pencegahannya gitu. Jadi ketika kita bicara pencucian uang, saya berarti berbicara bagaimana kejahatan ekonomi itu terjadi dan bagaimana caranya mencegah, menjerakan dan merecovery keuangan negara karena terjadinya kejahatan ekonomi itu dengan pencucian uang. Gitu. Kita kembali bahas soal korupsi di perpajakan. Lagi dan lagi sudah berkali-kali. Kaitannya akan selalu berdasarkan TPPU gitu kan. Biasanya modusnya itu seperti apa sih Bu soal TPPU di kasus perpajakan? Kan gini, kalau TPPU itu kan gini ya. Jadi dia melakukan kejahatan pajak itu modus tersendiri. Nah setelah itu dia dalam rangka setelah dia mendapatkan uang hasil kejahatan pajak tadi dengan modusnya macam-macam ya, apakah mengajak manipulasi gitu ya, jangan-jangan wajib pajaknya sudah nggak apa-apa begini tapi oknumnya nggak usah segini Pak, nanti bisa saya rendahkan, itu yang kita dengar kan begitu, saya rendahkan ke sana tapi nanti dia punya bagian gitu ya, modus-modus seperti itu. Atau juga memang tidak mau bayar pajak sama sekali. Dalam pelanggaran pajak sendiri itu kan ada ya, misalnya tidak mau mengumpulkan atau ini memang untuk orang pajak ya, lebih pada pegawai pajak. Itu pegawai pajak yang kemudian memanipulasi pengumpulan pajak yang sudah dikumpulkan tidak mau disetor kan gitu ya. Itu kan karena yang mengumpulkan kan mereka tidak mau disetor. Nah itu juga sebenarnya ada ancaman pidana. Walaupun administrasi juga ada pidananya yaitu 6 bulan sampai dengan 6 tahun. Itu juga ada. Artinya sudah sedemikian rupa ya ancaman untuk mereka gitu. Tapi ternyata mereka nggak takut juga. Nah sekarang harus dilihat kenapa mereka nggak takut. Mungkin jangan-jangan berjenjang keamanannya ya. Ini mereka melakukan ini nanti setor ke atas, atasannya diam saja. Setor lagi ke atas, ini yang harus dilihat. Dilihat kan kita beberapa waktu yang lalu ya kan kita lihat yang flexing di awalnya kan. Flexing anaknya ini pejabat ini, maka akhirnya tindak Terkuaklah pidana dosanya. Iya, tindak pidana pencucian uangnya karena flexing tadi modusnya TPPU-nya adalah apa yang diflexingkan itu ternyata hanya untuk hidup hedon ya kan, paling-paling beli rumah. Tapi ada juga sih yang bikin usaha gitu sebagai modus pencucian uangnya. Jadi ada moral hazard ya dari mereka pejabat-pejabat ini yang di lingkungan Kementerian Keuangan yang mereka memang greedy ya, memang serakah ingin lebih kaya lagi dan caranya dengan main-main di wilayahnya dia, wilayah kewenangannya yang harusnya dia mengawasi, menegakkan hukumnya, tapi malah dia terlibat. Setelah dia dapat uang, dia mempunyai keinginan untuk beli apa. Nah, keinginan ini namanya pencucian uang. Nah, jadi pasti uangnya di situ. Jadi sebetulnya kenapa dia ingin melakukan, kenapa dia kemudian desire-nya punya niat mensrea untuk main ini ya, memanipulasi pajak atau mengkorupsi uang pajak yang harusnya masuk ke negara, diatur sedemikian rupa supaya dia juga kecipratan, dia dapat. Karena dia kepingin TPPU ini, karena dia kepingin beli dari uang ini. Jadi beli dari hasil pajak itu namanya pencucian uang, beli rumah, beli apa bahkan beli saham, masuk asuransi kan waktu itu juga begitu. Itu jadi mereka itu oknum pajak itu kenapa mereka melakukan kejahatan pajak? Karena mereka ingin TPPU. Iya. Iya. Kalau yang suka pamer itu biasanya kalau bahasa anak zaman sekarang Bu, haus validasi. Enggak, kalau dia kan sudah valid sebetulnya ya. Oh, iya, Dia iya. memang greedy gitu. Dia Emang greedy. bukan haus lagi, dia enggak kenyang-kenyang gitu ya. Sangat lapar. Sangat Lapar akan uang gitu ya. Betul itu. Jadi dengan menurut Bu Yenti, kenapa
mafia pajak Hmm. begitu bebas beroperasi, sistemnya yang salah atau pengawasannya yang nggak ada? Antara sistem pengawasan atau yang di atas tuh juga menerima setoran, kemungkinannya seperti itu. Di Ah, mana-mana seperti itu, adanya mereka terlindungi karena atasnya sudah hmm, juga kebagian gitu ya. Saya kira seperti itu ya, itu yang harus kita cermati betul, bukan menuduh ya. Tapi mhm, saya kan dosen ya, dosen hukum pidana mhm, ekonomi. Kita juga ada kriminologinya ya, cost by crime-nya tuh kenapa sih orang melakukan seperti itu. Ini kan ada juga dari dalamnya sendiri memang ada ada suatu keadaan yang membuat mereka terprovokasi untuk melakukan kejahatan itu. Mungkin kelonggaran misalnya kelonggaran itu bisa jadi mhm, pengawasan kurang atau ketika mereka sudah melakukan gampang tuh nutup yang di atas yang supaya seharusnya bisa menegur tapi dibagiin juga jadi nggak jadi negur. hmm, Yang sering terjadi gitu kan, ternyata misalnya ada korupsi apapun, mulai kepala dinasnya sampai bawah semuanya kena, ya kan? mhm, Jadi kan seperti itu. Kalau yang jahat tidak terlalu tinggi di sini, mempengaruhi yang tinggi untuk melindungi dia supaya dia ya, tidak. Ini nampaknya ya, nampaknya pola-pola ya, pola mengapa sih orang melakukan kejahatan ekonomi yang ini ya bukan kejahatan ekonomi karena ini yang kalau kita sebutkan adalah yang white collar crime. Ini bukan bukan blue collar crime. mhm, Kalau yang sekarang terjadi juga memang banyak begal dan sebagainya tuh penculikan tuh blue collar crime itu juga motivasi ekonomi. iya, Kalau ini white collar crime, motivasinya still ekonomi. Masih tetap ekonomi tetapi yang melakukan adalah orang-orang upper class, orang-orang yang terdidik dan orang-orang yang bukan karena dia tuh kekurangan, karena dia lower class, tetapi dia itu memang memang ada tuntutan apa ya, demoralisasi lah. iya, Dia iya, ingin kaya dengan cara-cara yang tidak sesuai di mana dia bekerjanya. Ingin ingin muncul lebih, ingin juga mungkin ini ya budaya hedon. Ya tadi validasi itu. Mungkin ingin divalidasi lebih kaya dari sekarang gitu ya. Ya saya mmm, nggak tahu juga ya apa istilah-istilah itu flexing, istilah-istilah itu mungkin pamer-pamer di media sosial itu udah membuat mereka puas gitu ya. Atau mereka merasa kalau tidak tampil, tidak punya ini, tidak tampil ini mereka jadi tidak berharga padahal mereka sudah punya jabatan kan mhm, sebetulnya. mhm, Nah ini ada masalah demoralisasi ya untuk orang-orang yang sudah menjabat. Ya saya nggak tahu, masih dilihat lagi. oke, Jangan-jangan penempatan-penempatan mulai dari rekrutmen juga harus dilihat oleh Pak Menteri ini. Rekrutmen penempatan yang mhm, kita sebut kalau target itu kan berarti bukan sekedar dia dia nanti kaya ya, untuk kaya saja, tapi dia juga ingin jabatannya, ingin prestasinya, ingin karirnya naik. ya, Karir naik tuh hanya karena kalau dia mencapai bisa menangani menangani kasus banyak atau dia berarti berhasil. Itu kan tolak ukur yang salah ya target itu. iya, iya, Kalau memang semuanya sudah baik ya targetnya pasti nol, nggak akan ada. Itu malah bagus kan. mhm, Kalau mencapai target dan bisa banyak itu malah malah nggak benar. Artinya selama ini bagaimana pengawasannya kok sampai seperti ini. Saya kembali lagi ya, yang sekarang dihadapi Pak Purbaya ini, saya kira kan itu kan dampak ya. Pak Purbaya kan belum ada 3 bulan, bukan saya bela ya, tapi kenyataannya seperti itu kan oke, beres-beres ya. Yang diberesin adalah bukan pada waktu dia sebagai menteri dan bukan pada waktu dia tidak di pajak maupun di bea cukai kan tidak mmm, juga. Tapi dia mungkin melihat dari sisi lain yang masih dalam lingkup keuangan. mhm, Nah, artinya di sini kita berharap Pak Purbaya betul-betul apa ya betul-betul all out lah dan oke, juga mempunyai apa ya kesadaran nurani yang tinggi, berintegritas bahwa ini masalah pajak ini sangat sangat urgent untuk segera direformasi gitu ya. mhm, Jadi direformulasikan lagi lah siapa-siapa yang harus menempati jabatan apa, kemudian regulasi-regulasi apa yang sudah ada tapi tidak bisa dijalankan. mhm, Apakah peraturannya yang nggak benar atau penegakannya? mhm. Nah, Ngomongin soal reformasi karena tadi Bu Yenti sendiri yang mm, bilang, kita itu nggak kekurangan upaya untuk melakukan reformasi perpajakan loh Bu, sudah mm, mm, berjilid-jilid. Tapi kembali ke pernyataan Bu Yenti tadi juga bahwa ini kok ada kelonggaran mm, sehingga mm, mereka para bandit-bandit di sektor perpajakan ini mm, masih bebas curi uang, kong kali kong mm, mm, begitu. Jadi sebenarnya emang masih perlu reformasi kalau toh mm. sudah berjilid-jilid nggak efektif tuh. Nah sekarang gini harus dipisahkan gini. Tadi bilangnya bandit-bandit di perpajakan. Ini maksudnya apa nih? Ya kan? No, no. Ya, I ya. mean oknum, Oh, oknum, oh, iya ya, oknum betul. perpajakan Iya ya. maupun UWP-nya ya, Iya, iya UWP betul betul. perseorangan maupun perusahaan. Mm-mm,
betul. Ini maksudnya gini, maksudnya kita tuh kan harus menyelesaikan dulu. Kalau ini dari Kementerian Keuangan kan, dalam dulu, ya kan? Hmm. Tidak mungkin ada kebocoran pajak kalau tidak Kalau ada wajib pajak dan tidak ada petugas pajak kan gitu. hmm. Nah, satu-satu aja dulu. Menurut saya perbaikin dulu kinerja perpajakan untuk oknum-oknum itu. Hmm. Kalau banyak masih Ya, oknum ya. enggak? Kan ini banyak ya kan? Sampai mana? Sampai bawah apa tidak? Ah, ah. Jangan salah ya. Jangan-jangan di bawah ya. Hmm. Ya, saya saya kan sering ya di gelar perkara dan sebagainya. Kadang-kadang eh, apa level-level tertentu itu terlalu percaya dengan bawahnya. Hmm. Padahal di bawah bagaimana nggak tahu juga, ya kan? Artinya pengawasan tuh sampai ke bawah, yang langsung berhadapan karena kan di dalam pelanggaran pajak itu adalah berkaitan dengan oknum, pejabat pajak atau petugas pajak yang sudah mengumpulkan tapi tidak disetorkan, gitu kan? Hmm. Artinya mengumpulkan kan mereka, yang mendekati Ya, kan ya. mereka juga. Nah, mereka punya nggak sistem untuk melihat mengawasi bagaimana sih sebetulnya pendekatan mereka dan sebagainya tuh mereka tahu nggak sih, gitu kan? Mhm. Nah, termasuk dari apa yang dikumpulkan dan kemudian tidak disetorkan, itu kenapa? Ah. Ada nggak yang dikantonginnya? Kalau Hmm. kantongnya udah penuh sekali, udah kebiasaan itu. Iya, kalau udah lama, udah ini yang khawatir mereka dalam tanda petik suka dimarahin ya. Iya, Jangan iya. mereka udah budaya gitu ya. Dan kita juga punya pandangan gini, masyarakat kita juga punya pandangan kalau ada apa ya pejabat yang bekerja di bagian logistik, di Mhm. bagian pajak, di bagian keuangan, perbankan, terus kayaknya lebih, terus kita tuh seakan-akan dipaksa, ya maklum lah kan kerjanya di sana, kan itu juga kita salah, Hmm. iya kan? Dinormalisasi sesuatu yang salah. Dinormalisasi. Dia itu kerja di sana untuk mengurusi perpajakan, bukan untuk ngemplang pajak, Hmm. ya kan? Nah itu harusnya kita jangan ada apa ya normalisasi, jangan ada apa ya semacam impunity deh. Kalau mereka oke lah, ya Hmm. paham lah. Itu juga salah gitu ya. Jadi kita harus benar-benar bisa menyampaikan dan mereka benar-benar harus tahu rakyat tuh ya nggak semuanya lah nggak paham atau apa. Jangan rakyat tuh udah frustasi juga ya. Artinya mau ngomong apa tapi di dalam hatinya kesel juga sih gitu ya udah tahu dan itu Mhm. bahaya sekali. Sekarang gini, ini kan pajak tuh yang jelas-jelas ya pajak yang itu mungkin dalam tanda petik pengusaha dan sebagainya. Mhm. Tapi pajak itu kan bukan hanya dari mereka. Ya. Rakyat kecil pun kena pajak loh. Ketika beli minuman itu yang beli abang-abang beca, yang beli Ya. orang-orang itu dia juga kena pajak lah. Nanti pajaknya dikemplang lagi. Kan Hmm. marah kita. Ya kan masyarakat. Jangan disangka masyarakat kecil itu tidak bayar pajak. Mana punya kontribusi? Mereka banyak Hmm. sekali kontribusinya. Berapa ratus juta kita ini. Hmm. Sampai ke bayi-bayi juga. Ya. Kan kalau ikut pemilu bayi enggak karena belum 17 tahun ya kan. Tapi kalau bayar pajak dia beli Pampers, Pampersnya dibagi Beli itu dia susu. susu itu kan juga mereka udah Mhm. bayar pajak. Terus kemudian ada ketidakpercayaan pada Dirjen Pajak atau Oke. Ditjen Pajaknya. Mhm. Dirjen itu orangnya waktu itu Mhm. atau Ditjen Pajak Direktoratnya. Dan Mhm. kita nggak punya pemasukan lagi. Terus gimana? Yang membuat pajaknya ini nanti ancur-ancuran dan sebagainya siapa, tapi pajak itu kita tahu juga kesejahteraan itu sangat dipengaruhi bagaimana pemasukan pajak kita karena kita memang dari pajak paling banyak Iya, kan. benar. Kalau Ya. semakin banyak yang ngemplang, banyak yang curang ya. Kenapa target pajak tidak tercapai? Ya dia juga yang bikin masalah, Iya. dia juga yang bikin target pajak tidak tercapai dan memperlambat pembangunan nasional gitu kan. Ngomong-ngomong soal para oknum ini, Bu. Hmm. Apa sih yang bikin nggak kapok, yang bikin nggak tahu malu? Padahal kan sudah banyak yang terungkap. Gede-gede lagi ada Gayus Tambunan, Rafael Alun, Angin Prayitno, Dana Widiatmika, gede-gede loh ini Bu. Ada Handang, kasus Tommy Hindratno. Semua besar, semua sudah dijatuhi hukuman. Tapi kenapa kira-kira masih ada orang yang ya nggak takut untuk memulai kesalahan itu? Apakah memang pidananya kurang Ya, saya kenceng sih gitu? dengan segala kesedihan saya Hmm. terpaksa saya harus bicara ini memang profil dari penegakan hukumnya yang mereka pandang gampanglah nanti. Gampang nanti itu maksudnya gimana tuh? Ya misalnya nanti coba-coba mulai tuntutannya direndahkan, coba-coba Hmm.
bagaimana mempengaruhi hakimnya. Kalaupun lolos nanti coba-coba di LP-nya, bikin LP mewah dan sebagainya. Kan ini kebanyakan korupsi ya. Saya termasuk yang sangat tidak setuju tuh ada LP suka miskin itu loh. Sebenarnya juga itu juga bagian dari mereka tidak tercegah dan tidak kapok. Nanti mereka mengatakan kalau saya masuk di sana pun nggak terlalu menderita lah batinnya. Kadang ketemu lagi begitu. Sehingga hari-hari berlalu cepat. Belum lagi nanti ada remisi, belum lagi. Jadi kalau misalnya di Amerika kan sering ya kita dengar ya, dipidana sekian berat itu ya, tanpa ada kemungkinan peninjauan kembali. Jadi udah sangat certain ya, sudah sangat pasti gitu ya. Udah tahulah itu kan. Nah, di kita kan serba tidak pasti, tidak pastinya itu gini. Serba tidak pasti berat, serba tidak pasti bahwa itu nggak bisa ngapa-ngapa. Ini masih banyak loh pandangan-pandangan bahwa bahwa yang dipidana itu sebetulnya nggak betul-betul di sana gitu ya. Itu kan ada di masyarakat yang ngomong begitu ya. Bahkan ya sering kejadian kan seperti itu. Nah ini diam-diam karena orang-orang ya saya sendiri juga jangan-jangan benar ya seperti ini. Nah kalau itu kedengaran orang-orang yang potensi tends to kerap tadi itu membuat dia jadi nggak kapok meskipun temannya sudah masuk nggak apa-apa nanti ada kiat sendirilah gitu kan bagaimana caranya dan memang yang paling penting adalah harusnya selain korupsinya selain kejahatan pajaknya harus pakai pencucian uang itu untuk dirampas kembali. Untuk ditelusuri asetnya kemana. Ditelusuri dan nanti dirampas semua sehingga dimiskinkan dari hasil jarahan tadi gitu kan gitu. Nah ini juga jarang diterapkan. Betul. Tapi kalau kejaksaan yang ditangani kejaksaan korupsi itu selalu dengan TPPU. Itu lumayan lah. KPK apalagi enggak. Dan yang kelihatannya ya kalau dulu tuh kita kalau ditanya kalau dulu ya zaman masih kecil tuh kalau ada malingnya akan mengatakan harta apa nyawa. Orang kan takut ya udahlah harta kasihin, yang penting nyawa, gitu kan. Nah, nampaknya sekarang itu malah beda ya. Sekarang tuh kelihatannya yang penting tuh dia dapat harta gitu ya. Malu tadi sampaikan kayaknya apa iya ya? Ada malu yang penting harta. Nah, harta itu ketika dia di penjara nggak apa-apa, malu juga udah nggak ada kan? Nggak apa-apa. Yang penting harta ini masih ada, yaitu dengan cara tidak dikenai TPPU, tidak ada undang-undang aset recovery, sehingga mereka tidak akan tersentuh. Jadi aset recovery itu kan orang-orang yang belum sempat dirampas, itu kan bisa dirampas dengan pengadilan gugatan perdata. Bagaimana biasanya para pelaku menyamarkan uang hasil korupsinya tadi dalam kejahatan perpajakan? Mungkin kita melihat ke beberapa kasus sebelumnya ya Bu. Tadi mungkin ini makin terkenal lagi, orang akan mengingat dosa-dosa mereka lagi kayak Gayus, Rafael. Kemana sebenarnya aliran dana? Beda ya kalau Gayus beda ya. Kalau Gayus memang dulu meledak sekali tapi kelihatannya tidak. Dia menurut saya ya dia tidak terlalu sistematis pengen kaya terus pengen apa enggak kelihatannya ya. Dia memang waktu serakah aja. Tapi yang belakangan kan tidak. Nampak sekali bahwa mereka melakukan kejahatan itu untuk tujuan melakukan kegiatan lain, bisnis terutama. Bisnis untuk menambah kekayaan mereka. Artinya sebetulnya mereka ini yang ngemplang pajak ini dan kemudian TPPU itu adalah jalan pintas mereka untuk menambah kekayaannya sebagai pengusaha juga pada umumnya kan seperti itu. Karena mereka pikir gajinya yang dari pajak itu nggak cukup gitu. Padahal kita bilang Kementerian Keuangan itu gajinya beda kan. Itu kan saya juga termasuk protes kenapa ya bank kemudian Kementerian Keuangan gajinya harus lebih karena supaya tidak tergoda katanya ya kan aneh juga ya padahal yang tergoda misalnya penegak hukum itu harusnya gajinya lebih tinggi malah bayangkan itu penyidik yang mengejar narkoba itu bersabung nyawa itu ya kan tapi negara kan tidak terlalu memperhatikan sehingga mungkin ini memang sudah kayak apa ya udah kayak benang ruwet banget gitu ya. Ya, kalau kita bilang mungkin penegak hukumnya dengan sedih saya katakan mungkin gampang memanipulasi
kewenangannya ya. Iya, Dia iya. harusnya menjaga ini enggak karena disogok dan sebagainya. Tapi kembali lagi bahwa mereka kesejahteraannya juga, bahwa negara sistem penggajiannya juga aneh gitu. Ternyata nggak tercapai juga. Iya, iya. Yang sistem penggajiannya di Kementerian Keuangan Bank Indonesia yang tinggi-tinggi, mereka juga tetap terlibat korupsi. Mhm. Berarti bukan dong bahwa gaji tinggi itu menjamin tidak Menjamin korupsi. orang tidak Nah, korupsi. itu. Memang rasa tidak cukup itu akan selalu ada. Mm-mm. Normalisasi dalam lingkungan bikin orang merasa biasa aja kalau bikin kejahatan ya, Bu. Terutama Sekarang nyuri. kita juga apa ya, saya sedih banget ya kalau ingat nanti kita bulan depan hari anti korupsi nih ya. Ya. Kalau kita misal dengar korupsi udah nggak kaget lagi gitu ya. Ya kan? Mual sih di perut ya kan. Tapi nggak kaget, ini kayaknya udah Oh, wah, korupsi. Ah, oke, korupsi gitu. oh masih korupsi terus toh gitu kan. Ah, ah. Kita juga udah lupa nanti bagaimana Ada lagi yang baru. ada lagi yang baru dan yang lagi ini memang sistem ya. Lihat itu undang-undang perpolitikan. Ya gampang sekali orang habis korupsi keluar berapa waktu kemudian bisa mencalonkan diri. Hmm. Jadi jangan menyalahkan kenapa dia di penjara, ada yang di penjara yang lain kok berani lagi. Karena Ya. ini adalah sudah circle system. Karena orang di penjara pun nanti gini-gini masuk politik bisa jadi. Nah, jadi memang banyak hal ya, terutama regulasi. Semua munculnya pada akhirnya dihukum kan, diregulasi. Regulasi setelah ini juga ini. Coba bayangkan misalnya korupsi seperti di Singapura. Semua sanksinya itu bukan pidana berat, tapi kematian perdatanya, nggak boleh punya SIM, nggak boleh punya rekening account gitu ya, nggak boleh dapat asuransi, nggak boleh ini. Mereka nggak berani korupsi. Ya. Ya bukan penjara yang membuat mereka takut. Mhm. Mereka tuh takut kalau hak-haknya nggak bisa dan mereka takut kalau uangnya diambil kembali. Jadi Oke. memang sangat mendewakan harta kekayaan, Harta bukan kekayaan. kebebasan. Iya, Bu Yanti, dari sejumlah masalah yang kita hadapi, masalah yang sebenarnya dibuat oleh oknum itu sendiri gitu ya. Jadi makin besar lah masalah perpajakan kita. Apa kira-kira yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak? Tidak hanya dari, kita tahu penyumbang pembayaran pajak itu persentase banyak kelas menengah, ya. Tapi kan kita juga mau kelas atas jangan sampai luput. Apa yang harus dilakukan? Ya kenapa kelas atas luput? Karena kan sebagian masuk kepada mereka kan. Pada akhirnya kan yang menengah yang memang ini kan memang kalau yang bawah itu memang satu mungkin tidak pajak yang begitu ya, Iya, tapi pajak tidak. yang lain dia bayar Kalau itu. karyawan kan udah jelas tuh langsung terpotong pajak bulanannya Iya, gitu kan. terus rakyat kecil tuh bukannya nggak bayar pajak kan saya Bayar. katakan ya kan. Jajan, Iya, susu, kan pengusahanya di beras. sini, yang harusnya dia yang bayar kan dia juga kita. Kan itu uang dari rakyat juga sehingga bayar kepada dia harus bayarkan ke negara. Itu kan sebetulnya pada akhirnya kan rakyat juga gitu ya. Bahwa ya sekarang pejabatnya ya lebih pada pejabatnya karena kan ini kan kalau pajak pemasukan negara yang tidak masuk itu namanya korupsi. Ya. Dan Lord Acton sudah sejak awal mengatakan yang berpretensi tends to corrupt itu kan yang punya power. Punya power itu baik itu jabatan atau punya kekuatan uang. Ya ini dulu ditertibkan gitu. Kalau ini tertib dan masyarakat ke bawah menengah yang bayar pajak udah tertib. Dan memang kebanyakan jadi nihil kan itu kan. Tapi bukan berarti dia nggak bayar pajak, dia udah bayar pajak yang lain kan. Makanya kenapa nihil karena penghasilannya ya memang segitu. Kenapa segitu? Karena sudah bayar untuk kepentingannya itu, ya kan. Tapi kenapa yang atas-atas nggak tersentuh, ya kan? Kenapa itu yang kalau memang itu tidak ada sampaikan dong, gitu kan. Bahwa ini ada declare bahwa tidak ada yang seperti ini kan kita menuju pada self assessment. Tapi disalahgunakan juga kan. Nah, ini juga kita juga mengisi pajak itu kan nggak gampang juga. Apa dipersulit ya sehingga kita mau nggak mau minta tolong. Ya kan minta tolong diisikan. Mereka bukannya nolong malah membuat kita tergelincir gitu kan. Yeah. Nah, itu yang hal-hal seperti ini yang nampaknya apa ya sebetulnya mafia pajak kok terus-terusan. Kalau saya curiga ya jangan-jangan memang ada yang kepengen terus-terusan tetap ada mafia ya. Karena ada orang-orang yang diuntungkan karena ada mafia pajak. Ini yang harusnya kalau konsisten ya Pak Prabowo dan Menteri Purbaya ini bahwa Pak Prabowo akan memberantas korupsi. Sampai seakar-akarnya Pak Purbaya akan mau reformasi kembali gitu ya kan reformasi aja mereformasi kembali dengan
dengan apa ya, dengan tenaga yang masih lebih segar daripada kementerian yang lalu kan. Karena Mhm. makanya kalau menjabat tuh jangan terlalu lama gitu. Kalau lama kan jadi nggak ada penyegaran tuh, itu udah secara psikologis itu secara psikologis Oke. ya. Itu Mhm. terutama untuk jabatan-jabatan yang non politis ya. Kalau Mmm, politis kan kita nggak tahu dari siapa jadi apa juga kayak nggak ngerti oke. lah. Mhm. Tapi yang ada kompetensi, yang ada meritokrasi itu jangan diganggu deh karena itu meritokrasi dan kompetensi itu sudah ada wilayah-wilayah filosofinya sendiri bahwa orang yang di sini harus begini dan Ya. sebagainya. Itu kalau kita akan meninggalkan itu ya tunggu saja kehancurannya. Semoga kasus pajak yang baru ini Mm-mm. jadi wake up call untuk perbaikan sistem perpajakan dan SDM-nya, Iya, ya. Baik. tapi diungkap ya, harus diungkap, harus kalau kalau ada ya jangan ditutup-tutupi, Ya. kalau nggak ada jangan diada-adakan gitu kan. Harus apa adanya, jangan ada kepentingan apapun selain kepentingan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan itu diharapkan transparansi untuk masyarakat sehingga masyarakat itu yang memang mempunyai kewajiban membayar pajak sudah tidak ragu-ragu, tetapi yang punya kewajiban apalagi yang tinggi-tinggi itu jangan juga dilindungi gitu Baik, kan. kita tunggu aksi nyata dari Hmm, pemerintah dan penegak hukum. Terima kasih Bu Yenti di thank Telesek you. News.